Minasan, konnichiwa, hajime mashite, watashi no namae wa Rischa desu. Konkai no tema wa yukata o kakemasu to Nihon gakusei. Soshite sekai teki ni Nihongo happyou shitai to omoimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lampiran 10 yang berisi materi tentang memakai yukata, siswa SMA Jepang, dan bahasa Jepang yang mendunia. Yang pertama, yukata o kakemasu, yang berarti memakai yukata. Yukata adalah pakaian yang dibuat dari bahan katun tipis yang dipakai untuk kesempatan santai di musim panas. Dan biasanya juga yukata dipakai untuk menonton acara kembang api. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari yukata. Yang pertama ada obi, yang kedua himo, yang ketiga adalah obita. Dan yukata juga memiliki banyak corak dan warna. Selanjutnya ada cara memakai yukata. Pertama-tama, pakailah yukata lalu pegang eri atau kerah sebelah kiri dan kanan. Luruskan ke depan dua-duanya. Lalu tarik eri sebelah kanan ke bagian pinggang sebelah kiri. Setelah itu, eri yang sebelah kiri ditumpukan di atasnya, sama seperti gambar pada nomor 3. Lalu rapikan kerah bagian depan sampai persis di bawah leher dengan kerah berbentuk huruf V yang dipertemukan di bagian dada. Perempuan atau laki-laki cara memakainya sama. Lalu yang ketiga, lilitkan dan ikatkan himo, yaitu sabuk pinggang dan dada dari kanan. Pertama-tama, letakkan himo pada pinggang depan, lalu tarik ke belakang. Setelah itu, tarik ke depan lagi dari arah samping kanan dan kiri dan talikan di depan. Masukkan sisa tali supaya terlihat lebih rapi. Lilitkan seperti sabuk di pinggang. Yang keempat, ambillah obi atau sabuk dari kain yang seperti stagen yang dililitkan ke badan pemakai untuk mengencangkan kimono. Lalu ikatkan obi. Yang kelima, ikatan yang terakhir biasanya berbentuk seperti kupu-kupu. Setelah jadi, putar ke arah kanan sampai tepat di tengah bagian belakang. Terakhir, masukkan obita atau papan sabuk untuk meluruskan obi di depan dada ke dalam obi. Lalu selesai. Agar lebih jelas dan mudah dimengerti, mari kita simak video ini. Yang pertama, rapikan baju kalian serapi mungkin. Kemudian si lengan yang di dalam itu usahakan tidak terlihat ya teman-teman, agar kelihatan rapi. Oke? Yang kedua, kemudian teman-teman ketika kalian mengikat baju yukata, usahakan si bajunya itu berada di atas mata kaki ya, agar tidak terlalu panjang ke bawah. Nanti kalau kena ayam gimana? Kemudian yang ketiga, oke teman-teman, sekarang kita gunakan himo atau tali. Gunakan himo pas di pinggang kalian ya, jangan sampai ke bawah. Kalau di pinggang kan kelihatannya rapi. Kemudian ikat secukupnya, jangan terlalu kenceng. Nanti kalau misalkan kalian sesak napas gimana? Kemudian biar rapi dan biar talinya nggak terlalu panjang, kalian ikat ke sebelah kiri dan kanan. Yang keempat, nah teman-teman, kalau bagian atas kalian tinggal merapikan saja ya, karena yang di bawahnya sudah rapi, jadi kalian tinggal mengikutin saja. Dan pastikan yang kanan berada di dalam, bukan di luar. Katanya sih kalau misalkan bagian kanan berada di luar itu buat orang mati teman-teman. Jadi ketika kalian menggunakan baju yukata, pastikan bagian sebelah kanan itu ada di dalam ya, jangan sampai di luar. Rapikan tiap sudutnya juga. Yang kelima, nah teman-teman, kemudian ikat himo yang kedua. Di sini aku menggunakan 2 tali ya, atau 2 himo. Ya kalau misalkan kalian cuma adanya 1 himo atau 1 tali juga nggak apa-apa. Tapi diusahakan, yang terpenting itu kalian harus mengikat bagian dalam yang pertama tadi ya. Kalau misalkan yang ini sih sebenarnya nggak diikat juga nggak apa-apa. Cuman aku pengen kelihatan lebih rapi aja, jadi aku ikatnya 2 kali deh.
Yang keenam. Nah, teman-teman, sekarang kita gunakan obi atau sabuk. Kalau bahasa Jepangnya ini tuh obi. Sebenarnya artinya bukan sabuk sih, tapi emang suka dipanggilnya ini tuh obi namanya. Kemudian ketika kalian mengikat si obi ini, usahakan kalau misalkan kalian memakai pakaian sendiri, kalian ikatnya di depan dulu ya teman-teman, agar memudahkan kalian untuk mengikat. Obi ini lebih pas ke badan, itu lebih bagus ya teman-teman. Kalau misalkan agak longgar sebenarnya jelek juga. Nah, kemudian tali ini masukkan ke dalam agar gak jamak atau tidak mengganggu. Kemudian si belahan tadi bukan di depan ya, kalian putar lagi, taruh di belakang. Sambil dirapikan juga. Yang ketujuh. Nah, kemudian kita gunakan pitanya teman-teman. Kalau yukata itu sih enak, pitanya udah jadi. Kalau misalkan kimono, pitanya itu kadang-kadang buat sendiri teman-teman. Tapi yukata juga ada sih yang belum jadi. Salah masuk. Akhirnya masuk juga ya teman-teman. Nah, kemudian tarik tali tadi ke depan dan ikat di depan. Kemudian biar rapi, tali tersebut dimasukkan ke dalam ya teman-teman. Biar nggak kelihatan tali putihnya. Yang kedelapan, memakai sandal. Nah teman-teman, akhirnya selesai juga. Setelah mengetahui cara memakai yukata yang benar, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan yukata dan kimono. Perbedaannya ada 6, yaitu yang pertama komposisi lapisan baju. Jikalau kimono punya lapisan berbahan sutra dengan tekstur tertentu di dalamnya, sedangkan yukata tidak ada lapisan baju di dalamnya. Hal ini disebabkan karena kimono dan yukata biasanya digunakan untuk musim tertentu saja. Yang kedua, ada di lengan pakaian. Kalau kimono memiliki lebih banyak model pada lengan pakaiannya, sedangkan yukata memiliki lengan yang tak lebih dari 50 cm. Perbedaan yang ketiga adalah bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan untuk kimono biasanya terbuat dari sutra yang menunjukkan kemewahan sekaligus estetika, sehingga terasa tebal dan hangat ketika digunakan untuk musim dingin. Sementara itu, yukata biasanya hanya terbuat dari bahan katun atau polyester, jadi harganya lebih murah dibandingkan kimono. Perbedaan yang kelima yaitu pemakaian yang tergantung pada acara yang akan dihadiri. Jika yukata lebih sering digunakan di luar ruangan, khususnya acara musim panas seperti pertunjukan hanabi dan festival Bon Odori, sedangkan kimono lebih sering digunakan pada acara formal seperti kelulusan atau doa pertama tahun baru. Dan perbedaan yang keenam yaitu penggunaan kaos kaki. Ketika memakai pakaian tradisional Jepang, biasanya mereka menggunakan sandal bernama geta atau sori. Saat menggunakan geta atau sori, orang yang mengenakan kimono seringkali memakai kaos kaki, sedangkan orang yang memakai yukata tidak menggunakan kaos kaki. Jadi, itu adalah 6 perbedaan antara yukata dan kimono. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Morita Yuka, yang merupakan siswi SMA dari Jepang yang berumur 15 tahun yang berasal dari prefektur Kanagawa. Siswa kelas 1 SMA ini seminggu sekali setelah pulang sekolah, ia pergi ke tempat latihan karate. Ia mulai berlatih karate sejak duduk di kelas 3 SD. Saat itu ia merasa sangat lemah sekali, sehingga ia ingin sedikit lebih kuat. Sejak itu ia memulai latihan karate. Menurut teman-temannya, meskipun Morita selalu tersenyum, tetapi ia ketika berkarate, ia akan terlihat menyeramkan seperti hantu. Semenjak mulai berlatih karate, Morita merasa dirinya menjadi kuat, dan ia sangat ingin memperoleh penghargaan di pertandingan. Untuk itu, ia berlatih keras. Akan tetapi, karena diminta oleh para seniornya, ia pun akhirnya menjadi pelatih untuk junior-juniornya. Saat ini,
Menurutnya yang paling membahagiakan adalah melihat junior-juniornya menjadi mahir. Morita juga memiliki hobi lain yaitu fotografi. Katanya ia suka memotret alam yang menunjukkan berbagai suasana. Oleh karena itu, cita-cita Morita di masa yang akan datang adalah menjadi seorang jurnalis foto. Ia ingin mempunyai pengalaman dan memikirkan banyak hal, ingin berkunjung ke negara berkembang dan negara yang terus mengalami konflik. Kemudian, ia ingin menyebarluaskan tulisan dan foto mengenai kondisi di sana kepada banyak orang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Sekai Teki ni Nihongo, yang artinya bahasa Jepang yang mendunia. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan Siti Nur Fauziana yang biasa dipanggil dengan Jia. Jia adalah siswi kelas 1 SMA di Lab School Jakarta. Di kelas, Jia sekarang sedang mempelajari hiragana, katakana, dan bahasa Jepang dasar lainnya. Menurut Jia-san, ia ingin menguasai percakapan bahasa Jepang karena menyukai film kartun dan musik Jepang. Tempat di Jepang yang ingin didatangi oleh Jia adalah Hokkaido dan Tokyo. Karena katanya di Hokkaido, di sana banyak makanan yang enak. Selanjutnya ada Harbanu Harmawan yang berprofesi sebagai dokter. Ia bekerja di Rumah Sakit Sanglah milik pemerintah yang ada di Kota Denpasar sebagai pusat kota di Pulau Bali. Harbanu menyukai olahraga judo sejak usia 15 tahun. Ia berlatih di dojo. Ia berlatih setiap pekan pada hari Minggu. Di dojo tempat ia berlatih, Harbanu adalah orang yang paling kuat. Harbanu menyukai bahasa dan budaya Jepang berawal dari judo. Katanya dalam judo banyak digunakan kosakata bahasa Jepang sehingga dapat belajar bahasa Jepang dari sana. Menurut Harbanu, ia menyukai film dan komik Jepang, khususnya film Akira Kurosawa. Ia dapat belajar bahasa Jepang dari film dan komik. Kosakata bahasa Jepang yang paling disukai Harbanu adalah ganbate. Mari kita belajar bahasa Jepang dengan tekun. Hai, minasan. Watashi kara no happyou wa ijo desu. Go seicho arigatou gozaimasu. Sayonara.